Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai komunikasi bahasa. Di sini ada teman-teman kelompok, yaitu ada saya sendiri, Yuda Tria Ariansyah, terus ada Fadila Duyanti, ada Alia Fitri, dan ada Aulia Nur Fadilah. Lanjut. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada fungsi-fungsi bahasa, yang ketiga ada hakikat komunikasi, yang keempat komunikasi bahasa, dan yang kelima keistimewaan bahasa manusia. Next. Nah, yang pertama di sini akan dibahas yaitu ada hakikat bahasa yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Fadila. Pada Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Menurut Frida Laksana dan Joko Kencono, hakikat bahasa adalah sistem atau lambang bunyi yang digunakan untuk anggota kelompok sosial, digunakan untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Slide selanjutnya. Terdapat ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa itu, antara lain bahwa bahasa itu sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Dengan sistematis, maksudnya bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun secara acak atau sembarangan. Contohnya, ibu menggoreng seekor ikan di dapur. Itu disusun secara sistemis atau tidak sembarangan, berbeda dengan susunan ibu seikan goreng di ekor dapur. Sedangkan secara sistemis artinya sistem bahasa itu bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem leksikon. Yang kedua yaitu bahasa sebuah lambang. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Jadi setiap lambang bahasa ini melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Umpamanya, lambang bahasa berbunyi kuda. Ini melambangkan konsep atau makna sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Dan lambang bahasa berbunyi spidol melambangkan konsep atau makna sebagai alat tulis bertinta. Yang selanjutnya. Bahasa bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan adalah bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Secara konkret, mengapa lambang bunyi kuda digunakan untuk menyatakan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak dapat dijelaskan. Andai kata hubungan itu bersifat wajib, tentu untuk menyatakan binatang yang di dalam bahasa Indonesia itu disebut kuda. Tidak ada yang menyebut jaran, horse, ataupun part. Nah, bukti kearbitreran ini dapat juga dilihat dari banyaknya sebuah konsep yang dilambangkan dengan beberapa lambang bunyi yang berbeda. Misalnya untuk konsep setumpuk lembar bercetak dan berjilid, dalam bahasa Indonesia disebut buku atau kitab. Bahasa bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah unsur terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Nah, untuk bahasa bersifat produktif ini, umpamanya menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ini hanya mempunyai kurang lebih 23.000 buah kata. Tetapi dengan 23.000 buah kata itu dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas.
Bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang suatu waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tatanan apa saja, bisa fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Next, selanjutnya. Bahasa bersifat seragam. Artinya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda-beda, maka bahasa itu menjadi beragam. Dan bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya. Untuk fungsi-fungsi bahasa akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di sini ada fungsi-fungsi bahasa. Secara tradisional, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Bagi sosiolinguistik, konsep bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit, sebab seperti dikemukakan Fishman 1972, bahwa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah who speak what language to whom, when, and to what end. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Next slide. Di sini ada pertama sudut penutur. Sudut penutur ini dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi, yang mana Halliday 1973, Finocchiaro 1974, Jacobson 1960 menyebutnya fungsi emotif. Maksudnya, si penutur ini menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini, pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira. Lalu yang kedua ada sudut pendengar atau lawan bicara, di mana bahasa itu berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Finocchiaro 1974, Halliday 1973 menyebutnya fungsi instrumental, dan Jacobson 1960 menyebutnya fungsi retorikal. Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi juga melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dimaui si pembicara. Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan, ataupun rayuan. Misalnya, harap tenang, ada ujian. Lalu yang ketiga ada sudut topik. Bila dilihat dari sudut topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial. Yang mana Finocchiaro 1974 dan Halliday 1973 menyebutnya representasional, dan Jacobson 1960 menyebutnya fungsi kognitif. Ada juga yang menyebutnya fungsi denotatif atau fungsi informatif. Bahasa di sini itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Contohnya seperti ibu itu cantik sekali, atau gedung perpustakaan itu baru dibangun. Itu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi referensial. Lalu yang keempat ada sudut kode, yang mana berfungsi metalingual atau metalinguistik. Jacobson 1960 dan Finocchiaro 1974 menyebutnya bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri, yang mana memang tampaknya agak aneh. Biasanya bahasa itu digunakan untuk membicarakan masalah lain, seperti masalah politik, ekonomi, ataupun pertanian. Lalu yang kelima ada sudut amanah. Sudut amanah ini disampaikan berfungsi
imajinatif, yang mana Halide 1973 dan Financiaro 1974, Jacobson 1960 menyebutnya fungsi poetic space, yang mana sesungguhnya bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik itu sebenarnya maupun yang cuma imajinatif seperti khayalan atau rekaan saja. Fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita, dongeng, dan lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur ataupun para pendengarnya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Fitri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hakikat komunikasi. 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, yaitu 1. Pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan. Pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada 2 orang atau 2 kelompok orang, yaitu yang pertama yang mengirim atau sender informasi, dan yang kedua yang menerima atau receiver atau informasi. Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia dapat memberi informasi pada orang yang sengaja atau tidak sengaja mengamatinya. Suatu perbuatan untuk dapat disebut bersifat komunikatif adalah kalau perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. Penerimaan pesan itu juga harus dilakukan dengan sadar. Yang kedua, ada informasi yang dikomunikasikan. Informasi yang disampaikan tentunya berupa sebuah ide, gagasan, keterangan, atau pesan, sedangkan alat yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa, karena hakikat bahasa adalah sebuah sistem lambang. Berupa tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar, atau petunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik anggota badan atau kinestetik. Yang ketiga, ada alat yang digunakan dalam komunikasi itu sendiri, yaitu alat komunikasi yang digunakan yaitu bahasa atau sebagai sebuah sistem lambang. Tanda-tanda baik berupa gambar, warna, ataupun bunyi, dan gerak-gerik tubuh. Berdasarkan alat yang digunakan untuk dibedakan ada 2 macam komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Maka kalau si penutur ingin mengetahui respon si pendengar terhadap tuturannya, ia bisa melihat umpan balik yang dapat berwujud perilaku tertentu yang dilakukan pendengar setelah mendengar tuturan si pendengar. Dengan demikian, umpan penutur dapat menyesuaikan diri dalam menyampaikan pesan atau tuturan berikutnya. Tentu saja, umpan balik ini hanya ada pada komunikasi yang bersifat 2 arah. Selanjutnya ada komunikasi bahasa. Ada 2 macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Dalam komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Komunikasi searah ini terjadi misalnya dalam kondisi 2 arah. Secara berganti-ganti, si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim. Komunikasi 2 arah ini terjadi misalnya dalam rapat, perunding diskusi, dan sebagainya. Sebagai alat komunikasi, bahasa itu terdiri dari aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek non-linguistik atau paralinguistik. Kedua aspek ini bekerja sama dalam membangun komunikasi bahasa itu. Aspek linguistik mencakup terbentuknya yang akan disampaikan, yaitu semantik, yang di dalamnya terdapat makna, gagasan, ide, atau konsep. Aspek paralinguistik mencakup 1. Kualitas ujaran, yaitu pola ujaran seseorang seperti falsetto atau suara tinggi, staccato atau suara terputus-putus, dan sebagainya. Yang kedua ada unsur suprasegmental, yaitu tekanan atau stres, nada atau pitch, dan intonasi. 3. Jarak dan gerak-gerik tubuh,
seperti gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya. Yang terakhir ada rabaan, yakni yang berkenaan dengan indera perasa atau pada kulit. Selanjutnya ada keistimewaan bahasa manusia akan disampaikan oleh Yuda Tri. Ya, baik, terima kasih. Di sini teman-teman semua ada keistimewaan bahasa manusia, yang dimana terdapat 16 butir ciri khusus yang membedakan sistem komunikasi bahasa dari sistem komunikasi makhluk lainnya. 16 ciri itu adalah, yang pertama, bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Mengapa seperti itu? Banyak hewan termasuk jangkrik atau katak dan burung yang sistem komunikasinya dapat didengar. Namun tidak semua merupakan bunyi vokal. Katak, burung, dan orangutan ini juga mempunyai vokal auditif yang dimiliki manusia. Tetapi sistem komunikasinya itu tidak mempunyai 15 ciri lainnya yang dimiliki manusia. Yang kedua yaitu ada bahasa dapat tersiar ke segala arah. Maksudnya ya adalah bunyi bahasa yang diucapkan itu dapat didengar dari semua arah. Karena suara atau bunyi bahasa itu merambat melalui udara, tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan tepat dari mana arah bunyi bahasa itu datang. Yang ketiga yaitu lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Maksudnya yaitu seperti bekas tapak kaki hewan dan patung kepahlawanan yang dapat bertahan lama. Oleh karena itu, ciri tepat hilangnya, maka sejak dulu orang berusaha melestarikan lambang bunyi bahasa dalam bentuk tulisan. Nah, yang keempat yaitu ada partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Artinya, seorang penutur bisa menjadi seorang pengirim lambang dan juga dapat menerima lambang. Dalam dunia hewan, ada jenis jangkrik yang hanya jantannya yang dapat mengeluarkan bunyi. Tetapi baik jantan maupun betina dapat mendengar dan mengerti. Seperti itu. Bisa next. Nah, di sini yang kelima ada lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Maksudnya adalah pengirim lambang atau penutur dapat mendengar sendiri lambang bahasa itu. Padahal dalam beberapa macam komunikasi kinetik atau gerakan dan visual penglihatan seperti dalam tarian lebah, si pengirim informasi tidak dapat melihat bagian-bagian penting di dalamnya. Yang keenam yaitu ada komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Maksudnya manusia dapat berbicara tanpa harus mengeluarkan gaya-gaya fisik yang mendukung proses komunikasi itu. Bisa next. Nah, yang ketujuh yaitu ada lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal tertentu. Umpamanya, kata kuda mengacu pada sejenis hewan berkaki 4 yang biasa dikendarai. Kalimat atau bisa dengan kalimat Dika menendang bola mempunyai makna yang seseorang yang bernama Dika melakukan perbuatan atau tindakan yaitu menendang bola. Yang kedelapan yaitu ada hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya. Tetapi biasanya itu ditentukan oleh persetujuan atau konvensi di antara penutur suatu bahasa. Yang kesembilan yaitu bahasa sebagai alat komunikasi dapat dipisahkan menjadi unit satuan-satuan yakni kalimat, kata, morfem, dan fonem. Yang ke-10 yaitu rujukan atau yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak selalu ada pada tempat dan waktu ini. Yaitu maksudnya adalah kita dapat menggunakan bahasa untuk sesuatu yang telah lalu atau yang akan datang. Seperti itu. Next. Nah, yang ke-9 yaitu ada bahasa bersifat terbuka. Yang dimana artinya lambang-lambang pada ujaran baru dapat dibuat sesuai dengan keperluan manusia. Yang ke-12 ada kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan-aturan dan kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar. Bukan melalui
sejak lahir itu tidak gitu, seperti itu. Nah, yang ke-13 ada bahasa itu dapat dipelajari. Yang ke-14, bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan tidak benar atau yang tidak bermakna dalam logika. Misalnya, kita dapat mengatakan penduduk Jakarta dewasa ini sekitar 1 juta orang, atau juga ibu kota kerajaan Inggris adalah Oxford. Mengatakan sesuatu yang tidak benar hanya dapat dilakukan dalam komunikasi bahasa. Pada komunikasi hewan hampir tidak ditemukan. Dengan kata lain, alat komunikasi manusia dapat digunakan untuk berdusta. Seperti itu. Next. Nah, yang ke-15 ada bahasa memiliki 2 subsistem, yaitu subsistem bunyi dan subsistem makna. Yaitu memungkinkan bahasa itu memiliki keekonomisan fungsi. Keekonomisan fungsi ini terjadi pada bermacam-macam unit bunyi yang fungsional. Umpamanya fonem-fonem I, A, T, dan K dalam berbahasa itu dapat dikelompokkan lagi ke dalam unit yang memiliki arti seperti kita, kiat, kait, ikat, dan juga lainnya. Dan yang ke-16 yang terakhir adalah ciri terakhir adalah bahasa itu dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.